Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pendengar Anas Radio, rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kami di acara di setiap Rabu pagi pukul 9, Bincang Usaha Mandiri bersama Abu Umar Andri Matsa, seorang motivator bisnis yang mukim di Bandung. Hari ini tanggal 15 Jumadil Awal atau bertepatan dengan 27 Maret 2013. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah memasuki acara Bincang Usaha Mandiri yang ke-50. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi istiqomah agar bisa tetap menjalankan acara ini. Baiklah, untuk acara BUM kali ini temanya adalah tips membuat merek atau brand bisnis yang menarik. Sebelum kita mulai, mungkin kita sapa terlebih dahulu abang kita, Abang Abu Umar Andri Matsa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Bang, kabarnya Bang? Sehat Bang? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Kang Aceh, sehat? Siap Bang, alhamdulillah Bang. Iya. Cuma agak sedikit flu tapi Bang. Masya Allah, la ba'sa tahurun insyaallah. Amin. Baiklah ya. Para pemirsa, untuk menyingkat waktu, mari kita berikan Bang Andri Matsa untuk langsung aja memberikan ke materi. Ya, silakan Bang Andri. Iya. Baik para pendengar Anas Radio, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana pendengar Anas Radio, kaum muslimin di seluruh negeri, dimanapun berada. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga seluruhnya dalam keadaan sehat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita keistiqomahan di atas agama kita Islam yang lengkap dan sempurna ini. Dan tentunya kita selalu bersemangat untuk selalu berada di atas jalan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, di pertemuan Bincang Usaha Mandiri ke-50 pada hari ini, 15 Jumadil Awal, Jumadil Ula 1434 Hijriah atau bertepatan 27 Maret 2013, kita akan mengupas sedikit, share, berbagi bersama tentang pembahasan tips membuat sebuah merek atau istilah kerennya branding ya dalam bisnis kita, sehingga bisnis kita itu bisa menarik atau ter-awareness dengan baik di tengah-tengah konsumen atau calon konsumen kita. Baik, para pendengar Anas Radio, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau kita berbicara merek atau brand ini, nah kita harus tahu dulu definisinya pertama kali. Apa definisinya? Jadi biar kita memahami bagaimana cara membuat merek yang baik, ya, bagaimana cara membuat merek, ya, membuat apa brand yang bagus. Nah, ternyata kalau kita lihat artinya, apalagi kita berada di tengah negara kita ini, negeri Indonesia, bahwa kalau kita lihat, kita baca di aturannya di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, ataupun kita lihat di kamus-kamus atau dalam istilah-istilah bisnis, merek itu adalah sebuah tanda yang dia berupa nama, nah satu nama, ya, lalu bisa berupa gambar, lalu bisa berupa kata-kata, tiga, lalu bisa berisi huruf-huruf atau angka-angka, atau yang kelima bisa berupa susunan warna, dan yang terakhir dia bisa kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda. Nah, ini dia kata kuncinya, daya pembeda. Jadi differentiation, ya, yang digunakan
untuk aktivitas kegiatan perdagangan barang atau jasa. Ya, Bang Andri Abu Umar ulangi lagi. Jadi ini penting ya, ketika kita mendefinisikan merek, ya, dalam makna yang tadi saya baca, berarti kita bisa membangun merek itu. Seperti apa merek itu? Jadi merek itu adalah tanda. Ya, sebuah tanda yang dia bisa berupa nama. Nah, berarti unsur merek yang pertama adalah nama. Nanti kita bahas bagaimana membuat nama ini. Ya, lalu yang berikutnya, dia bisa berupa gambar. Ya, gambar ini tidak harus gambar-gambar yang kita pikirkan berupa gambar-gambar misalnya benda, ya, atau misalnya ya makhluk atau seperti itu. Bukan ya. Yang namanya gambar ini dia sifatnya luas. Ya, dia bisa berupa logo-logo. Dia bisa logo-logo, gambar logo ya. Ya enggak? Atau dia bisa berupa simbol. Itu gambar juga kan? Apakah simbol itu bisa berupa garis-garis, perpaduan garis dengan huruf, atau sebuah tulisan-tulisan yang dikreasikan, ya. Nah, ini namanya simbol. Ya, simbol ya. Jadi gambar ini banyak maknanya, makna yang luas sekali. Lalu berikutnya, dia bisa berupa kata-kata. Ya, apakah itu kata-kata dari huruf atau dari angka-angka atau kombinasi dari keduanya. Lalu unsur dari merek yang keempat adalah warna. Ya, maka ini pewarnaan juga penting ya. Pewarnaan, ya enggak? Begitu juga dengan huruf dan angka. Kadang-kadang, ya, hari ini banyak sekali, ya enggak, makna dari karakter warna-warna. Ya, makna dari, ya enggak, karakter dari sebuah huruf-huruf. Ya, katanya kalau kita membuat sebuah usaha yang berupa barang-barang yang tegas, maka dengan huruf-huruf yang harus tegas pula. Nah, ini tidak boleh sembarangan. Karena huruf-huruf, angka-angka itu, nah, begitu juga kata-kata, dia nanti kita akan bahas di tips membuat merek ini, harus ada relevansi. Ya, harus ada relevansi ya. Baik juga dari segi pewarnaan dan dari segi karakter huruf-huruf dan angka-angka tersebut. Ya, dan unsur yang berikutnya adalah kombinasi. Jadi bisa berupa kombinasi. Ya, bisa berupa kombinasi. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, Bang Andri Abu Umar, apakah ya yang namanya merek atau brand ini dibutuhkan oleh semua jenis bisnis, semua jenis perdagangan, barang atau jasa, kecil, mikro, sampai sedang dan besar? Ya, butuh. Seorang pengusaha mikro, pengusaha kecil pun, pengusaha gerobakan, itu butuh sebuah merek yang bagus. Sebuah merek yang easy listening, yang mudah didengar. Ya enggak? Kadang-kadang kan banyak pengusaha-pengusaha ini karena ya kurang paham tentang ilmu teknis bisnis, dia membuat nama yang asal-asalan. Sehingga nama dan logo atau merek ini membuat mata orang yang melihatnya itu menjadi sekali lihat itu tidak tertarik. Ya, ini penting sekali. Atau sekali dengar, ya enggak, dia tidak easy listening, tidak enak didengar. Kok produknya sudah bagus, kok mereknya tuh tidak enak didengar telinga. Menyebutkannya juga agak susah. Nah, ini sangat berpengaruh para pendengar Anas Radio. Ini namanya relevansi produk, ya enggak? Yang disebabkan oleh merek atau brand yang kita buat. Nah, nanti kita bahas bagaimana tips membuat atau menciptakan brand yang menarik di tengah-tengah konsumen atau customer kita. Ya, barakallahu fikum. Jadi itu definisi yang pertama. Ya, Bang Andri Abu Umar ulangi lagi sekali lagi ya. Yang ketiga kali biar mantap. Jadi merek itu adalah tanda, ya enggak? Yang dia berupa nama, ya, bisa gambar, bisa kata-kata seperti huruf atau angka atau gabungan dari keduanya, atau susunan warna, ya, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda. Nah, jadi memiliki unsur diferensiasi, memiliki unsur diferensiasi yang digunakan untuk aktivitas atau kegiatan perdagangan, baik dalam bidang perdagangan barang atau jasa. Ya, barakallahu fikum. Nah, sekarang yang kedua, Bang Andri ingin menyebutkan, Abu Umar ingin menyebutkan manfaat. Apa manfaatnya? Jadi biar paham. Jadi setelah kita tahu definisi, kita tahu manfaat membuat brand ini. Sehingga semua pengusaha, baik laki-laki maupun perempuan, ikhwan dan akhwat, usaha kecil atau usaha besar, ya tahu ternyata brand ini memiliki kepentingan, memiliki kemanfaatan. Ya. Nah, sebenarnya kemanfaatan yang paling nampak itu kalau diurutkan ada beberapa ya. Kita bisa ringkaskan
brand ini atau merek ini menjadi 5 kemanfaatan, 5 manfaat. Nah, manfaat yang pertama dari kita menciptakan brand itu adalah untuk memberikan daya tarik. Nah, jadi meningkatkan daya tarik dalam penjualan. Ya. Jadi ketika kita punya merek, punya brand, itu akan mempermudah, ya enggak? Mempermudah menarik calon konsumen kita kepada kita. Ya, jadi meningkatkan daya tarik untuk peningkatan penjualan. Dan sebenarnya bukan hanya konsumen, para pendengar Anas Radio. Ya, dia berguna, sebuah brand yang kuat itu berguna ketika kita untuk mencari seorang distributor. Oh, bisa itu, ya enggak? Karena kadang-kadang calon distributor atau calon agen di daerah kita, ya enggak? Ketika kita menawarkan barang, saya mau bikin cabang nih, usaha saya di Surabaya atau di Makassar. Tiba-tiba calon agen, calon distributor itu bertanya, Pak, mereknya apa? Ya, oh saya jual usaha pisang goreng, ya enggak? Nah, mereknya misalnya namanya tidak menarik. Merek pisang goreng saya Hutan Lebat misalnya begitu. Loh, kok merek pisang goreng kok Hutan Lebat? Jadi orang kan ini tidak punya daya tarik. Ya enggak? Tidak ada relevansi. Apa hubungan pisang goreng dengan Hutan Lebat? Nah, ini kan kadang-kadang kita subhanallah ya tidak memahami teknis bisnis. Bisa jadi yang tadinya produk kita itu asalnya berkualitas, tetapi gara-gara nama yang kurang menarik, sehingga membuat konsumen atau calon distributor, calon agen, atau mitra-mitra kita yang tadinya berniat untuk berinvestasi atau mengambil peluang dari investasi, maka dia lepas. Atau yang selainnya dari pihak sponsor, partner, ketika melakukan event-event atau membuat pameran, nah menjadi tidak tertarik gara-gara nama yang kurang pas, atau bahkan nama yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan produk yang kita buat. Nah, ini tolong para pendengar Anas Radio, membuat bisnis, bangunlah merek dengan baik. Lalu yang berikutnya, kegunaannya, dengan seseorang membuat merek itu, merek ya, atau brand, akan semakin mudah, ya enggak, memperjelas komunikasi pemasaran. Iya, memperjelas komunikasi pemasaran. Coba kalau kita lihat iklan-iklan di koran atau di mana misalnya, di pinggir jalan atau simpang-simpang jalan kan mudah sekali kita melihat kalau ketika kita nampak ada logo misalnya, ya enggak, KFC. Nah, berarti kita sudah paham, wah ini berarti ya akan ada Kentucky Fried Chicken di kota ini. Biasanya kan gitu. Biasanya Kentucky Fried Chicken, KFC atau apa membuat. Nah, 300 meter ke depan Kentucky Fried Chicken, 1 kilometer ke arah depan merek apa? McDonald misalnya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh bahwa yang namanya merek itu, ya brand itu akan mempermudah, akan memperjelas komunikasi pemasaran. Jadi sebuah usaha yang mempunyai merek dengan baik, nah itu pemasaran akan semakin mudah, terefektifkan dan terefisienkan sampai kepada konsumen kita. Jadi informasinya lebih jelas. Namun manfaat yang kita inginkan sebenarnya adalah pada yang ketiga, di mana manfaat dari brand ini adalah membangun ciri khas agar membedakan produk kita dengan produk kompetitor kita. Kan begitu kan? Jadi sama-sama nasi goreng, tapi orang kan ingat nasi goreng apa, ya enggak? Kan kalau misalnya kita mengingat, oh nasi goreng yang ada di jalan itu, di jalan Simatupang misalnya. Oh yang ada di itu daerah Menteng, tapi apa namanya? Ah ini kan dengan kita membuat merek, itu akan membuat ciri khas kita. Oh itu tuh yang di jalan Menteng nih, nah, yang di jalan Cikini. Oh nama mereknya ini nih pisang goreng Sakina. Ah jadi orang langsung ingat dengan adanya merek, orang akan tercantolkan, akan membuat asosiasi, membuat cantolan kepada pikiran dia dengan mudah sekali ketika kita membuat merek pada produk kita. Kira-kira begitu. Dan ini akan membangun ciri khas yang membedakan dengan pesaing dan kompetitor kita. Ya barakallahu fikum, ini manfaat yang ketiga. Jadi setelah meningkatkan daya tarik pada penjualan, memperjelas komunikasi pemasaran, dan yang ketiga membangun diferensiasi, ciri khas yang membedakan dengan kompetitor. Lalu yang berikutnya, nah dengan kita membuat merek atau brand, itu manfaat yang berikutnya secara teknis, itu memperbesar peluang untuk memasuki bisnis waralaba. Ya. Jadi kita mempermudah untuk membangun ekstensifikasi bisnis, membuat cabang, atau kita membuat bisnis waralaba, ya. Nah, akan dengan mudah. Karena
kalau bisnis walaupun kualitasnya bagus, mereknya tidak kuat, itu memungkinkan calon-calon pewaralaba atau calon-calon orang yang ingin membuka bisnis kita, itu akan tidak berani. Ya, karena kita tidak memiliki merek atau brand yang kuat. Ini manfaatnya, peluang memasuki bisnis waralaba atau yang semisalnya. Dan manfaat yang kelima, itu dari membuat brand atau merek ini agar kita bisa membangun relevansi marketing dengan customer, dengan segmentasi customer dan harga yang diinginkan dari marketing tersebut. Jadi membangun relevansi kan penting ya. Sebab kadang-kadang ada orang membuat merek ini terlalu berlebihan, seperti eksklusif, ya enggak? Bernilai citra rasa yang tinggi. Tetapi pas dilihat kualitasnya, masya Allah, kualitasnya tidak sesuai dengan nama mereknya, kan begitu? Atau kebalikannya, ya enggak? Atau kebalikannya. Maka manfaat yang berikutnya agar terjadi relevansi, membangun sebuah kewajaran relevansi dengan segmentasi market kita. Nah, dan tentunya membangun kewajaran harga pada segmentasi market kita atau customer kita. Kira-kira begitu. Ini 5 manfaat dari kita membangun merek. Nah, dan akhirnya, terakhir sebelum kita sesi tanya jawab dengan Kak Acak Buhalid, Bang Andri akan menyebutkan bagaimana tipsnya, langkah-langkah membangun merek atau brand yang efektif dan efisien. Baik, yang pertama, jadi ada beberapa tips dari Bang Andri Abumar bagi yang ingin membuat membuat merek atau brand, menciptakan merek atau brand yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah, pilih, yang pertama ya para pendengar Anas Radio, pilih nama itu yang berdaya pembeda. Ya, pilih nama yang punya daya beda. Nah, jadi D itu, diferensiasi. Jadi punya perbedaan. Ya, dalam market share dalam ilmu marketing kan beda. Maka bagaimana caranya Abu Umar, Bang Andri Mata, cara membuat brand bisnis atau merek bisnis yang berbeda? Nah, caranya kita lakukan penelusuran ke publik atau pasar. Nama istilah kerennya self-trademark searching. Jadi lakukan penelusuran merek di pasar atau di publik. Jadi kalau misalnya, contoh, saya ingin membuat merek apa misalnya, kopi Arabica apa misalnya. Coba dicek di pasar. Bisa lewat sosial media, bisa lewat internet. Ya, apakah merek yang kita buat itu sudah ada di tengah-tengah pasar? Ya enggak? Jangan-jangan saudara kita kaum muslimin di belahan bumi yang lain itu sudah membuat dengan merek yang sama. Sehingga, masya Allah, atau terjadi persamaan-persamaan, ya enggak, produk ya. Mungkin namanya mirip-mirip, tapi ternyata, terjadi persamaan produk. Sehingga akhirnya mungkin bisa terjadi fitnah, ya enggak. Bisa jadi ketika kita sudah sampai ke tengah pasar, ya saudara kita di negeri ini, ya enggak, itu menganggap kita meniru nama mereknya atau meniru produknya. Padahal kita tidak kan. Ini gara-gara kita tidak rinci. Kita tidak melakukan penelusuran merek itu, calon merek kita itu atau nama-nama dagang kita ini ke publik atau pasar. Sekarang bagaimana tips yang lebih mudah untuk penelusuran merek ini? Selain kita mengamati pilihan-pilihan nama di internet atau dunia maya, bisa juga para pendengar Anas Radio, khusus di negeri ini, kita bisa buka websitenya pemerintah ya, khusus Direktorat Merek. Ini saran dari Bang Andri, coba buka websitenya www.dgip.go.id. Itu mereknya Direktorat Merek dari Kementerian Hukum dan HAM. Di sana itu memang walaupun mungkin tidak up to date, tapi ada referensi merek. Kira-kira merek-merek apa yang memang sudah ada di negara kita. Kalau kita mungkin bikin bisnis franchise soto ayam atau pisang ijo atau nasi rawon. Itu ada merek-merek yang sudah terdaftar di pemerintah. Sehingga kalau kita mau membangun merek yang sama, yang serupa, itu kita tidak melakukan imitasi atau hal yang sama mirip sehingga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi kita bisa menelusuri. Atau kita bisa pakai jasa-jasa konsultan ya, konsultan merek, tapi memang agak mahal. Ini harus disesuaikan dengan kantong keuangan kita. Tapi ini lebih memungkinkan. Karena jasa-jasa konsultan merek yang memang sudah paham, mereka tahu mana merek-merek atau brand-brand di lapangan yang memungkinkan prospek sesuai dengan segmen marketing kita.
dan mana-mana saja merek-merek yang sudah ada di lapangan dan tidak ada di lapangan. Nah, ini karena memang bidang pekerjaan dan profesi mereka, jasa konsultan merek atau sering disebut dengan konsultan haki atau yang semisalnya begitu kira-kira. Ya, Wallahu musta'an. Ya, jadi kira-kira begini, pilih nama yang punya dayanya beda, diferensiasi, ya enggak? Nah, terus tips dari membuat nama yang berbeda ini, nah saran dari Bang Andri Abu Umar, yang pertama, ya enggak? Nah, kalau kita ingin menyingkat, karena kadang-kadang kan para pendengar Anas Radio kaum muslimin pengusaha itu ingin menyingkat-nyingkat ya, ingin melakukan akronim. Ya enggak? Akronim itu disingkat gitu. Ya enggak? Misalnya ABC, CBA, BCA kan, Bank Sentral Asia, BCA. Nah, Kentucky Fried Chicken, KFC. Nah, ini saran dari Bang Andri yang pertama. Kalau kita ingin melakukan akronim, nah, yang pertama kita harus membuat akronim itu yang dia jangan terlalu banyak. Nah, jangan terlalu banyak ya. Jadi kalau bisa akronim itu biasa yang yang masyhur atau yang kita tahu di negeri kita itu biasanya disingkat paling banyak itu 4 huruf para pendengar Anas Radio. 4 huruf atau angka. Ya enggak? Itu satu. Ya enggak? Nah, tapi yang bisa kita dengar itu 3 huruf kan? Ya enggak? 3 huruf. Tapi kalau saran Bang Andri, ya enggak? Kalau bisa, ya enggak, 2 atau 3 huruf. Jangan banyak-banyak. Ya, 2 atau 3 huruf. Jadi, ini penting sekali ya. Atau kalau misalnya 1 huruf itu sudah sangat kuat, ya cukup 1 huruf. Tidak perlu 2 sampai 3 huruf. Ya enggak? Atau 3 angka. Ya. Jadi cukup 1 huruf, satu kata aja yang mudah. Nah, ini kalau kita misalnya mau melakukan akronim penyingkatan nama. Dan akronim ini, jadi coba harus yang kedua itu easy listening. Enak didengar telinga. Jadi gabungan dari huruf vokal dan konsonan itu jelas. Kan kadang-kadang kalau konsonan dan vokal itu nggak jelas, misalnya huruf vokal itu kan A, I, U, E, O. Konsonan itu yang selain itu. Nah, kalau kita menggabungkan yang tidak jelas, misalnya I, T, T. Nah, ini kurang pas di telinga. Ya nggak? Jadi, bagaimana caranya? Pilihlah kata-kata yang enak didengar telinga. Jadi kalau pilih hurufnya konsonan, pilih konsonan yang dia tegas. Gabungkan dengan vokal yang lebih halus. Misalnya merek IBM. Kan enak dengarnya kan? IBM. Nah, IBM itu ya, produk IBM. Jadi, easy listening. Terdengarnya, I-nya itu halus. B-nya tegas, M-nya konsonan yang halus. Jadi, IBM. Ya enggak? IBM. Nah, kan enak ya, terdengar telinga ya. Coba para pendengar Anas Radio, bikin singkatan-singkatan jika ingin membuat kata-kata yang akronim, menyingkat kata, menyingkat huruf atau angka. Tapi kalau misalnya kayak ITT atau FFF kan, nah ini rada kurang bagus ya. Ya, maka ini harus nanti kalau misalnya mau, ini Bang Andri siap untuk membantu kira-kira apa yang easy listening ketika kita membuat merek yang menggunakan kata akronim ya, akronim huruf atau angka. Ya. Jadi pesan saya tadi, akronim, ya ini gabungan vokal dan konsonannya enak didengar, easy listening, ya enggak? Selain dia punya daya beda yang oke ya. Lalu berikutnya pesan dari Bang Andri, ya barakallahu fikum, ya. Nah, yaitu, ya enggak? Pilih, ya enggak? Merek itu yang tidak membingungkan. Nah, jadi selain dia berdaya beda, jadi ada perbedaan yang akronimnya bagus, easy listening, yang dia tidak membingungkan. Jadi tidak membingungkan itu maksudnya pelafalan namanya itu tidak membingungkan masyarakat. Nah, jadi easy listening ya, tidak membingungkan. Baik tidak membingungkan dilihat dan tidak membingungkan didengar para pendengar Anas Radio. Ya, subhanallah. Maka hati-hati walaupun dia unik, tapi jangan membuat, ya apa namanya kalau bahasa kita, barakallahu fikum, jangan membuat resah, jangan membuat masyarakat menjadi terbahayakan ya, membahayakan pikiran mereka dengan nama-nama yang aneh, ya enggak? Atau membuat mereka menjadi berpikir negatif tentang merek kita gara-gara kita memilih nama-nama yang membingungkan orang lain. Lalu yang berikutnya, ya. Nah, kalau bisa, ya enggak. Nah, kalau bisa kita menggunakan nama dan merek ini, coba singkirkan nama-nama depan. Ya, ini memang kebiasaan ya. Biasanya orang-orang kita di daerah itu sering pakai nama, pakai kata Pak misalnya gitu. Misalnya bubur ayam Pak Joko, kan sudah terbiasa kan?
ya nggak? Bubur ayam Bu Ina misalnya gitu. Ya Masya Allah ya. Jadi nama-nama yang sering digunakan itu dia kadang-kadang menggabungkan antara conjunction atau kata konjungsi di depan nama. Nah ini kurang bagus ya. Jadi artinya memang kadang-kadang kalau untuk secukupnya untuk ukuran lokal, tapi kalau kita mau membuat merek-merek yang lebih nasional atau internasional, nah bagusnya saran dari Bang Andri, dan itu juga nanti akan menimbulkan makna-makna yang deskriptif. Nah, kalau bisa dihilangkan nama-nama depan. Ya, jadi langsung saja kita bikin merek apa begitu. Ya, satu kata kan lebih enak kan? Ya, kira-kira begitu, tolong dipertimbangkan. Ya. Nah, subhanallah ya. Lalu yang berikutnya, satu pertimbangan lagi. Ya. Nah, kalau bisa kan kata-kata itu kalau bisa cari kata-kata yang unik itu kata-kata temuan. Nah, karena dengan kata-kata temuan ini kita itu inovatif. Jadi itu barang baru. Tidak pernah dipakai sebelumnya. Ya enggak? Pernah dipakai sebelumnya. Sekarang pertanyaan Bang Andri, Abu Umar, apakah kita boleh misalnya kita ATM-kan, memodifikasikan dari nama yang lain? Oh, silakan saja. Ya silakan saja selama tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan hari ini kan kadang-kadang kita lihat sebuah produk itu memodifikasi produk orang lain kan? Ya enggak? Kadang-kadang menyantol dari produk yang sudah keren. Misalnya teh botol sosro. Nah, sekarang ada yang namanya sisri kan? Sosro jadi sisri. Ya enggak? Ya, mudah-mudahan nanti seru sesre ya, Allah alam. Atau kadang Masya Allah menambah misalnya ada merek Aqua. Nah, itu menambah dengan kata di belakangnya Aquaria. Ada. Dari itu tersebar juga. Jadi subhanallah, Aqua ini sudah melegenda di negeri kita. Atau yang berubah satu huruf di depan. Kentucky Fried Chicken, dia rubah jadi Texas Fried Chicken, dia rubah jadi California Fried Chicken. Jadi cuma huruf di depannya aja. TFC, CFC, atau yang semisalnya. Ya. Nah, jadi silakan saja. Tapi kalau kita bisa, nah kalau merek kita itu ingin mantap, ya kita bikin baru. Ya memang tidak pernah ada sebelumnya. Merek A misalnya. Ya, merek obat. Ya silakan ya misalnya merek perusahaan Exxon. Nah, itu kan baru. Belum ada kita dengar misalnya. Atau Kodak. Nah, misalnya seperti itu. Kita coba. Ya, Canon. Nah, kita pilihlah kata-kata yang unik. Ya enggak, silakan ya. Apakah dari bahasa Indonesia, ya enggak, bahasa daerah, ya enggak, atau dari bahasa-bahasa internasional ya, yang memungkinkan itu easy listening di tengah-tengah masyarakat kita, terutama masyarakat muslim Indonesia, karena kita adalah seorang pengusaha muslim. Nah, kira-kira begitu sebagai mukaddimah di 20 menit per ini. Mungkin kita buka sesi tanya jawab atau yang semisalnya. Silakan Kang Aca, barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Alhamdulillah tadi demikian penjelasan lumayan cukup panjang dari Bang Andri. Bagi para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa langsung saja ke alamat email kami di kotak surat @annashradio.com. Sekali lagi di kotak surat @annashradio.com disambung, atau melalui Yahoo Messenger dengan ID Annash Radio. Bisa juga melalui BlackBerry di PIN 2633310D di 2633310D, atau bisa juga melalui WhatsApp, nomornya di 0813-17854-974. Baik Bang Andri, tadi saya agak mendengar yang tentang ini Bang, pisang goreng tuh hutan lebat. Kalau kita berpikirannya itu nggak relevan, tapi kalau kita kaitinnya ke out of the box itu gimana Bang? Iya. Baik, barakallahu fikum ya. Jadi Kang Aca, memang kadang-kadang masyarakat ya, nah biasanya masyarakat yang dia sudah intelektual, nah di perkotaan atau yang semisalnya, jadi tergantung segmen kita sebenarnya. Jadi kan tadi kan Bang Andri mengatakan kalau produk ini ingin diterima oleh segala jenis kalangan. Nah itu berpengaruh biasanya nama-nama. Karena kan masyarakat Indonesia ini tidak semuanya ada di perkotaan, kebanyakan malah ada di pedesaan ya. Karena Bang Andri sendiri mengalami ini Kang Aca, Abu Khalid, ketika dulu membuat sekolah entrepreneur, sekolah latihan begitu.
saya kasih nama yang ada, mungkin semua sudah lihat ya, Success University. Ketika saya buka di daerah, saya pernah buka di daerah itu, di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya buka sampai maksudnya ke kampung-kampung ya, ke sekolah daerah, ke Tulungagung, ke Jombang, ke Kediri. Mereka heran. Mereka berkata, Bang Andri, ini universitas sukses ini ada berapa fakultas? Ada fakultas farmasi gak? Tuh kan benar kan? Masyarakat itu jadi gimana gitu dengan nama-nama yang tidak pas di telinga mereka, atau pencitraan mereka berbeda. Jadi akibat mereka menyangka ini universitas apa ini Bang Andri? Bang Andri rektornya kan? Nah kan keliru kan? Nah jadi kira-kira begitulah kira-kira. Jadi subhanallah, merek-merek yang kita seperti tadi hutan lebat atau apa yang asing, mungkin di segmen tertentu, di segmen tertentu tuh segmen yang mungkin sesuai dengan pendidikan kita, relevansi mungkin tepat dia. Tapi kalau untuk semua jenis kalangan, wah enggak bisa. Ya enggak bisa ya. Maka kita harus mencari yang betul-betul diterima oleh anak-anak, diterima oleh ibu-ibu, diterima oleh semua kalangan masyarakat. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ya. Oke Bang, langsung aja ke pertanyaan pendengar nih Bang. Dari Sarif di Bandung. Ya. Bagaimana usaha supaya tetap lancar? Sebagai info, usaha saya di bidang perumahan. Bagaimana caranya supaya pelanggan tetap setia beli di kantor kami? Nah, mungkin agak menyimpang dari pembahasan nih Bang ya. Silakan Bang. Iya, barakallahu fikum ya. Baik ya, Al-Asyarif di Bandung, semoga Allah menjaga antum sekeluarga. Barakallahu fikum. Jadi, ini pertanyaan masih sifatnya umum ya. Bagaimana usaha supaya tetap lancar? Wah, Masya Allah, istiqomah ya. Ya, terutama usaha di bidang perumahan. Bagaimana caranya supaya pelanggan tetap setia? Jadi memang kita di pembahasan yang telah lalu, Bang Andri pernah menjelaskan ilmu tentang perilaku konsumen. Ya, juga ilmu tentang di materi sebelumnya service excellent. Ya, maka para pendengar Anas Radio, kalau pelanggan itu ingin setia sama kita, ya subhanallah. Nah, kitanya harus selalu melakukan perubahan yang bersifat positif dari waktu ke waktu. Ya, karena yang namanya pelanggan, ya enggak, pelanggan itu kan ya alamiah lah manusia. Manusia di mana-mana tuh cepat jenuh. Ya enggak? Dia akan jenuh. Ya, pada hal-hal yang apapun lah sifatnya. Nah, kejenuhan ini kan harus antisipasi. Nah, jadi ada ilmu yang namanya service excellent. Mungkin produknya produk yang sama-sama saja. Coba kita lihat para pendengar Anas Radio. Kita lihat apa namanya? Kentucky Fried Chicken itu kan apa namanya? Ayamnya yang McDonald itu kan itu aja. Kan begitu saja kan? Rasanya 10 tahun yang lalu dengan sekarang, ya enggak? Begitu juga bentuknya, ayamnya Kentucky itu kan sama aja kan? 20 tahun yang lalu dengan sekarang itu sama. Coba dilihat. Ya, kira-kira begitu kan? Nah, apa yang mereka beda? Nah, Al-Asyarif di Bandung, begitu juga para pendengar Anas Radio, yang beda itu adalah kemasannya. Ya, maka subhanallah. Jadi kemasan itu adalah ilmu yang harus kita pelajari. Ya, kemasan itu, makna kemasan itu banyak ya. Apa yang orang lihat dari produk kita? Apakah karyawannya, apakah produknya secara langsung, ataukah servisnya? Termasuk jadi pada pagi hari ini, ya enggak? Makanya kita lihat banyak perusahaan-perusahaan itu mengganti merek kan? Logo dirubah. Coba oleh yang levelnya seperti Astra Internasional aja logonya berubah. Dan mengganti merek logo seperti Astra itu butuh miliaran ya dengan konsultan merek atau produk. Ya subhanallah. Ya enggak? Kita lihat juga perbankan dan yang semisalnya atau apa saja, usaha-usaha apa saja hari ini semuanya mengganti merek, ya enggak? Mengganti warna, mengganti logo. Itu bukti, ya enggak? Padahal produknya kan sama-sama aja. Ya, kenapa dia mengganti merek? Ah, itu bukti perubahan yang terus-menerus untuk menjaga pelanggan. Maka saran dari Bang Andri Abu Umar, maka bagaimana cara kita supaya pelanggan kita tetap setia? Maka yang pertama, coba kemasannya selalu diperbaharui. Nah, kemasannya itu jangan monoton. Nah, ya, ini yang pertama. Karena sekarang bisnis hari ini, produk itu adalah bisnis kemasan. Terutama bisnis barang. Kan jual air itu bukan jual air sebenarnya. Kan jual kemasan kan? Itu satu, kemasan. Lalu, kalau kemasan sudah oke, yang kedua, coba ubah itu, servisnya. Ya enggak, subhanallah, servisnya. Ya, nah, makanya kita lihat para perusahaan-perusahaan hebat, produk-produk yang luar biasa, mereka melakukan training karyawan. Bisa jadi si Kentucky ini Bang Andri kok Kentucky lagi, ini contoh aja. Nah,
Ini kan sudah masyhur kita di tengah-tengah masyarakat ya, atau apa. Kita lihat mereka melakukan apa namanya pelatihan sumber daya manusia, mau ubah servis, ya enggak. Kadang-kadang pakaiannya yang diganti, katanya bertutur, kalimat yang mereka ya enggak, atau servisnya, sistem delivery servisnya. Ini termasuk di bisnis perumahan ya, apalagi di bisnis jasa seperti properti perumahan, maka ilmu servisnya harus kita perdalam. Jadi Al-Asyarif seperti Bang Andri juga yang bergelut di dunia jasa, saya harus belajar, sangat-sangat belajar yang namanya dunia servis. Ya, dunia service excellent. Nah, bagaimana perilaku konsumen, ilmu tentang perilaku konsumen, customer service, dan tentunya service excellent kita pelajari dan cari itu di buku-buku, di berbagai buku, di berbagai artikel-artikel, dan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang ada manfaatnya untuk Anda dan bisnis Anda. Kira-kira begitu. Lalu yang terakhir adalah konsepnya. Nah, ini konsep ini penting kan? Kadang-kadang perusahaan itu dia vakum sementara untuk membuat konsep yang baru. Ya, konsep yang baru. Iya, jadi subhanallah, apakah penamaannya berbeda? Ya enggak, subhanallah. Yang tadinya tidak ada ini, ya enggak? Tadinya tidak ada konsep sarapan, ada konsep sarapan, ya enggak? Yang tadinya ada konsep kafe, ya enggak? Subhanallah. Dulu kita tahu ya, Kentucky tidak punya konsep kafe. Sekarang dia punya cafe corner kan, coffee corner kan, KFC kopi namanya, apalah kira-kira begitulah. Nah, dan terpisah itu. Jadi ada jual donatnya, kok Kentucky kok jual donat, kok Kentucky kok jual kopi. Nah, itu artinya si perusahaan tersebut melakukan perubahan-perubahan, inovasi-inovasi di dalam konsep. Nah, mungkin ini bisnis kita ini konsepnya yang kurang. Ya enggak? Jadi 3 tolong diperbaiki. Yang pertama kemasan. Nah, ilmu merek hari ini termasuk kemasan para pendengar Anas Radio. Yang kedua servis, yang ketiga adalah konsep. Nah, baik itu konsep produksinya, konsep pemasarannya, atau yang semisalnya dari konsep bisnis kita. Nah, kira-kira begitu jawabannya. Wallahu a'lam, sisanya mungkin bisa konsultasi lebih khusus. Ya, kira-kira begitu. Gitu kan aja, ya. Baik, selanjutnya Bang Andri masih dari Bandung, dari Abu Ishak. Apa saja tips-tips membuat tagline Bang Andri, dan bagaimana peran tagline terhadap brand? Jazakallah khair. Silakan Bang. Baik ya, barakallahu fikum. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi ya. Abu Ishak di Bandung, semoga Allah menjaga antum sekeluarga. Barakallahu fikum. Nah, kita harus tahu dulu fungsi tagline ini. Ya. Jadi tagline ini dia fungsinya yang pertama adalah memperkuat merek. Itu satu. Ya enggak? Yang kedua memperjelas merek. Jadi yang pertama memperkuat. Yang tadinya sudah kuat diperkuat lagi dengan, ya enggak? Atau dia memperjelas. Atau yang ketiga dia menunjukkan karakter dari merek. Kira-kira yang pertama adalah Yang pertama adalah memperkuat. Ya enggak? Jadi memperkuat merek. Jadi merek ini misalnya mereknya sudah easy listening. Ya. Jadi misalnya mereknya kan bubur ayam. Nah, ini kan bubur ayam kan? Bubur ayam Kang Aca misalnya. Subhanallah. Bubur ayam apa misalnya. Nah, ketika tagline ini kuat, tagline harus perkuat. Ya, kan bubur ayam kan punya apa andalan dari produk Anda. Makanya kita tulis di bawah kan? Misalnya tagline-nya lezat, ya, bergizi, ya, dan menyenangkan misalnya begitu. Ya, jadi menyehatkan. Nah, jadi bubur ayam Kang Aca, lezat, bergizi, dan menyehatkan. Nah, subhanallah, barakallahu fikum. Itu namanya menguatkan merek. Ya, menguatkan merek. Sehingga tahu, bubur ayam ini, yang orang kan ketika ingat bubur ayam kan, tahu bubur ayam seperti ini di persepsi konsumen. Tapi ketika disebut dengan kata-kata lezat, ya, lalu disebutkan dengan kata-kata bergizi, disebutkan dengan kata-kata menyehatkan, makin memperkuat merek tersebut. Ya enggak? Ini bedanya dengan bubur ayam yang semisalnya orang yang membuat bubur ayam tanpa merek dan tanpa tagline. Jadi tagline itu memperkuat. Yang kedua, tagline itu memperjelas para pendengar Anas Radio. Abu Ishak. Misalnya kita membuat merek atau brand itu cuma satu kata. Misalnya contoh kayak pesawat-pesawat. Ya, pesawat terbang kan, airline kan. Misalnya kita contoh pesawat Air Asia. Ya enggak? Air Asia. Kan kalau merek-merek atau brand seperti satu atau dua kata atau sudah jadi kata yang disingkat seperti Air Asia atau Batavia Air dan yang semisalnya seperti ini, maka
dia diperjelas. Ya nggak? Untuk membedakan dengan produk yang lain. Makanya Air Asia kan kita lihat. Air Asia. Ya nggak? Now everyone can fly. Nah, jadi dengan tagline seperti itu, Air Asia, now everyone can fly. Sekarang setiap orang bisa terbang. Ya, artinya ini Air Asia ini murah artinya, ya nggak? Yang diinginkan oleh Mr. Tony Fernandes dari dari Singapura ini. Jadi dia menginginkan Air Asia ini murah, makanya subhanallah Air Asia dibikin murah-murah kan tiketnya, ya nggak? Bisa dipesan lewat internet 6 bulan sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya dengan harga yang murah, ya nggak? Cuma berapa ratus ribu aja kita bisa terbang ke berbagai negeri di Indonesia dan di luar Indonesia. Kira-kira begitu, ini contoh-contoh saja. Jadi tagline itu memperjelas merek dan brand kita. Ya, subhanallah. Nah, dan tadi yang terakhir, subhanallah, tagline itu dia menunjukkan karakter kita. Menunjukkan karakter kita. Ya, jadi karakter ya. Bisa tidak memperjelas, bisa tidak memperkuat, tapi memang menunjukkan karakter. Ya, karakter. Ya nggak? Jadi betul-betul apa misalnya? Contoh, misalnya apa merek ya? Kita sebut, iya. Misalnya merek apa misalnya? SCTV. Ya nggak? Tajam, aktual, tajam dan terpercaya. Itu tidak hanya sekedar memperkuat dan memperjelas para pendengar Anas Radio, tapi ini membuat yang namanya karakter. Ya nggak? Jadi tagline itu memperkuat karakter yang dia miliki. Oh, tajam katanya. Ya nggak? Ini siarannya tajam. Makanya, beda kan kata-kata yang dia buat, bagaimana mengaktualisasikan sistem dari penyiaran. Nah, itu dari kata-kata tersebut atau apa saja. Jadi ini tolong diperhatikan ya. Misalnya merek mie goreng, Indomie. Katanya singkat, tapi menunjukkan karakter mereka. Ya nggak? Saking membuat karakter itu sudah menjadi cantolan banyak orang kan. Misalnya Indomie seleraku kan. Indomie seleraku. Nah, ya ini coba lihat. Ini kan bukan memperjelas sebenarnya. Tidak juga memperkuat. Ini menunjukkan karakter. Jadi tagline itu selain memperkuat, menjelaskan, nah dia menunjukkan karakter seseorang. Nah, karakter ini penting ya. Para pendengar Anas Radio, maka ketika orang ingat Indomie, langsung membangun selera. Oh, subhanallah. Jadi ketika misalnya makan, ya, lagi sakit atau gimana, misalnya begitu kan. Nah, ini dipikirkan oleh para konsultan-konsultan, ahli-ahli marketing, divisi-divisi marketing di PT Indofood itu. Jadi ketika malam misalnya tidak ada makanan di rumah, ya nggak? Maka selera tidak ada, ya nggak? Maka langsung ingat kan, wah Indomie ini, terbangkitlah selera kita. Ini gara-gara tagline, Indomie seleraku itu. Ya, dan apalagi diwujudkan dalam bentuk advertising mereka seperti itu. Yang memang membangkitkan selera kita. Makanya, subhanallah ya, Indomie ini sampai menjadi makanan yang luar biasa ya. Di Afrika sana, subhanallah. Nah, ya nggak, tidak hanya di negeri kita, sudah di belahan berbagai bumi dunia, makanan Indomie, Supermie, dan yang semisalnya. Ini contoh bagaimana kita membuat tagline. Tagline-nya. Nah, artinya, nih Bang Antri kasih contoh. Kalau tagline itu asing, misalnya dia pakai bahasa asing yang tidak dikenal, seperti Air Asia. Ya enggak? Nah, coba kuatkan dengan bahasa yang mudah dengan tagline. Nah, kira-kira begitu. Jadi, tips membuat tagline itu, jelaskan dengan kata-kata yang mudah. Misalnya kita pakai, mereknya pakai bahasa Inggris, atau pakai bahasa Arab, atau pakai bahasa apa misalnya. Ya enggak? Nah, tagline-nya kita pakai bahasa yang mudah. Ya enggak? Kita pakai keren misalnya. Apa misalnya? Bubur ayam Techno. Kata masyarakat, apa sih bubur ayam Techno? Kok namanya bubur ayam Perfecto? Kok namanya keren-keren amat? Ya, atau namanya sesuatu. Nah, bubur ayam Perfecto itu dijelaskan di tagline itu. Maka tagline yang menjelaskan kan? Apa misalnya? Ya enggak? Nah, Perfecto itu bubur ayamnya ternyata, Masya Allah, hangat. Nah, jadi Perfecto itu ada makna hangat. Ya enggak? Subhanallah. Nikmat. Nah, ternyata itu penjelasnya. Kalau bahasa kita tafsirnya. Ya, kira-kira. Nah, ini dia. Jadi, kita membuat tagline itu. Jangan membuat tagline. Mereknya sudah membingungkan. Tagline-nya semakin membuat bingung masyarakat. Nah, ini berarti
tidak mengerti seorang pengusaha itu membuat tagline dari produk. Kira-kira begitu jawaban dari Bang Andri. Sehingga tagline kita itu betul-betul memperkuat, memperjelas, dan menjadikan karakter bagi brand perusahaan dan produk serta jasa kita. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Ya. Ya. Nah, ini langsung banyak yang masuk nih Bang, pertanyaan nih pelan-pelan nih Bang. Kita sekarang beralih ke Medan Bang. Ya. Nah, mungkin nih Abang kenal nih Ahmad dari Medan, katanya ketemu Bang waktu daurah dulu Ustaz Zul di Medan. Oh iya betul. Kirim salam katanya Bang. Ya. Pertanyaannya nih Bang, jika bergelut di bidang jasa internet, kita melihat kompetitor perang harga. Sebagai pemain baru, bagaimana menghadapi tantangan ini? Nah, satu lagi Bang, dia kirim 2 nih. Apakah pemilihan brand atau merek seperti Medan Server, itu jasa penyewaan server-server itu berkarakter yang sebenarnya saya tidak membatasi oleh kedaerahan, atau bagaimana nih Bang? Apa saya harus mengganti namanya Bang? Ya, silakan Bang. Iya. Barakallahu fikum ya. Masya Allah. Semoga merahmati Ahmad ya. Ini Ahmad ini Ronald Saragi kalau nggak salah di Medan ya. Iya benar. Betul. Sekeluarga. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi di atas sunnah di Medan nanti. Insya Allah. Baik. Ahmad. Jadi ini Bang Andi jawab dari yang kedua dulu ya. Nah kalau brand kita mencantol, kalau brand kita sifatnya sudah umum, ya nggak, seperti apa misalnya WordPress atau Blogspot atau apalah yang semisalnya yang kita mencantol yang sifatnya gratis atau apa. Nah memang kalau kita tidak ada pilihan dan berbudget rendah atau keuangan rendah, kan di mana-mana afdol kalau bisa ya subhanallah ya. Kalau bisa kita membuat merek tersendiri, jadi membangun infrastruktur sendiri termasuk website atau blog atau yang semisalnya, itu bagusnya kita bikin sendiri kalau kita punya dana atau yang semisalnya ya. Nah, tapi kalau tidak mencantol dengan orang lain, memang di mana-mana resiko mencantol itu ada di mana-mana ya. Karena kalau mencantol samalah seperti kita punya bisnis ya, kita punya batagor tapi kita tidak mampu membuat gerobak atau kita tidak mampu membuat merek tersendiri. Batagor kita ini kita titipkan kepada orang lain. Ya berarti secara tidak langsung memang ya Masya Allah, si batagor kita akan tercantol dengan merek. Mungkin kita masukkan ke misalnya empek-empek Pak Raden misalnya gitu. Ya enggak, kita titipin situ jual Pak tolong batagor saya ini dijual di empek-empek Bapak kan. Nah, jadi orang awam masyarakat di mana-mana yang mereka ketahui, ya enggak. Jadi secara sekilas ya batagor kita itu milik empek-empek Pak Raden, kecuali kita kasih merek. Ya kita kasih merek dan kita bermitra dengan dia dengan produk yang terpisah. Ya, walaupun kita nangkring di tempat dia atau mencantol di tempat dia. Kira-kira begitu. Ya, Allah alam. Maka tips dari Bang Andri, mungkin di awal sebulan 2 bulan pertama, ya kita boleh ya mencantol itu ya. Ya, kita ikut pada orang ya, karena Bang Andri juga dulu ketika berbisnis ya qadarullah ya masih mahasiswa kan, kita uang masih sedikit ya enggak. Nah, mungkin merek juga kita masih belum ini. Saya pun kadang-kadang mencantol sama orang lain. Baik bisnis barang saya atau bisnis jasa. Ya, mungkin saya magang di orang lain. Nah, tetapi ketika kita sudah punya pengalaman, punya kemampuan bisnis yang baik, punya skill yang oke, dan kita punya modal yang cukup, ya kalau bisa jangan selalu mencantol pada orang lain. Kira-kira begitu ini, terutama brand-brand yang kita mencantol. Ya, subhanallah, mencantol pada merek ya. Apalagi termasuk yang pertanyaan ini, apakah pemilihan brand merek seperti Medan Server, nah itu berkarakter. Nah yang sebenarnya Anda tidak membatasi oleh kedaerahan, ataukah Anda harus menggantinya. Nah itu kan pastilah mencantol. Ya. Nah, namun kalau dia sebagai identitas yang dia tidak punya citra apapun, silakan saja. Kan kadang-kadang ada cantolan-cantolan itu dia cuma mencitrakan ya secara harfiahnya saja. Seperti Medan Server, berarti ini webnya dari Medan, ya enggak? Kan begitu kan? Di mana-mana empek itu dari Palembang. Ya enggak? Kan sudah kuat sekali. Ya, kita mau bikin pempek di Gorontalo atau pempek di Medan, ya enggak? Ya, atau pempek di Papua, di Jayapura, orang pasti ingat pempek itu yang pempek yang terkenal ya Medan. Jadi cantolannya kan Medan. Ya. Nah, namun kalau saran dari Bang Andri, kalau kita mampu
ya nggak kita mampu kita buat sendiri untuk sementara tidak jadi. Subhanallah, selama yang itu tidak berpengaruh secara negatif atau mudarat kepada bisnis inti kita. Lalu yang berikutnya pertanyaan beliau ini, nah bagaimana soal kompetitor perang harga? Nah memang ini jadi masalah di negeri kita ya. Karena subhanallah biasanya, nah masyarakat yang memang dia belum memahami ya secara umum apa namanya fikih muamalah, yang mana yang syar'i dan tidak syar'i, yang mana yang riba dan tidak riba, mana yang zolim dan tidak zolim, mana yang adil dan zolim ya. Maka ya semua mementingkan kepentingan sendiri. Ya enggak, subhanallah. Maka kita lihat, nah ini cara menetralisirnya biasanya perang harga ini bisa dinetralisir kalau sebuah bisnis itu dia sudah ada kumpulan komunitasnya. Atau kita bisa sebut dengan istilah asosiasi. Ya, asosiasi. Misalnya ada PHRI. Nah, jadi bisnis perhotelan ada PHRI, Persatuan Hotel kan? Jadi ada asosiasi hotel. Jadi asosiasi hotel di sebuah negeri, di kota Medan atau kota Jakarta atau kota Bandung, mereka sudah tahu kalau hotel Melati 3, nah itu harganya segini. Nggak ada hotel Melati 3 harga sampai 1,5 juta, itu nggak ada, kan begitu? Ya nggak ada hotel Melati 3 harga sampai 3 juta, kan nggak ada. Ya, itu mah hotel berbintang, kira-kira begitu. Begitu juga fasilitasnya. Ya, makanya ini penting ini, termasuk di berbagai bisnis ya. Di berbagai bisnis. Makanya subhanallah, makanya disinilah kita berharap peran pemerintah untuk mengatur apa namanya komunitas-komunitas asosiasi ini. Jadi tidak terjadi perang harga di lapangan di antara masyarakat, di antara warga negara yang dipimpin oleh pemimpinnya. Ya masya Allah. Maka kita atur ya nggak, baik para pemimpin di negeri, baik pemimpin daerah, dan termasuk mengkoordinasikan asosiasi-asosiasi ini supaya di setiap bidang-bidang bisnis dan jasa itu harganya bisa diatasi. Walaupun yang seperti ini pada prakteknya, ya subhanallah ya, kita lihat di berita-berita di dunia, di media massa, ya subhanallah, seperti harga cabai ya, yang tiba-tiba murah, sangat murah di petani cabai, dan akhirnya tiba-tiba jadi mahal kan. Walaupun pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa, ya tetap aja yang namanya oknum-oknum atau yang semisalnya ini, ya membuat harga menjadi ya enggak, tidak enak kita dengar, dan subhanallah menjadi tidak pas ya enggak, dan membahayakan di tengah-tengah masyarakat ya. Maka yang seperti ini subhanallah, nah kita sebagai pemain baru lebih baik menghadapi tantangan yang seperti ini, kita harus memahami dulu lapangan yang kita masuki. Nah, di lapangan yang kita masuki kita sesuaikan kualitas yang kita miliki dengan harga di mana kita bermain ya enggak, sesuai segmen. Maka saran dari Bang Andri, kalau ingin menjadi pebisnis, pakailah ilmu marketing. Sehingga harga itu dia punya korelasi dengan segmentasi pemasaran. Nah, kira-kira begitu. Ya enggak, subhanallah. Karena kan bisnis kan punya segmentasi. Ya enggak, bisnis apa saja punya segmentasi. Maka kalau ada bisnis yang tidak ada segmentasinya, tidak ada targetnya, itu subhanallah akan sangat mengerikan sekali. Ya, maka orang bisa jual dengan harga yang berbagai macam. Maka masya Allah, nah pakailah ilmu marketing. Nah, supaya kita sebagai pemain baru kita bisa masya Allah masuk dengan sehat di kompetisi di mana kita berada. Barakallahu fikum, wallahu alam. Ya, baik Bang, ini ada titipan nih Bang, pertanyaan dari kru Anas nih Bang, dari Aris, anaknya Pak Soleh nih Bang di Tanah Abang. Bang Andri, bagaimana menurut Abang kalau singkatan NASH dari Nurturing As-Sunnah Heritage Bang? Itu gimana Bang? Apa sudah memenuhi kaedah akronim yang Abang anut gitu? Mungkin artinya nih memelihara warisan sunnah Bang, gitu Bang kira-kira. Silakan Bang. Masya Allah ya. Anda baru dengar ini ya? Oh, baru tahu nih Bang ya. Masya Allah. Jazakumullah khair ya atas faedahnya. Radio ini singkatannya. Jadi, nah ini kalimat yang bagus ya. Jadi secara apa namanya? Berarti merek Anas ini adalah dia singkatan, ya enggak? Jadi kadang-kadang sebuah brand itu dia bisa bermakna ganda. Bermakna ganda itu maksudnya si makna singkatannya ini sudah bermakna sebenarnya, ya kan? Anas ini sendiri sudah bermakna. Ada makna berikutnya, ya makna yang ini tadi makna akronim ini. Ternyata ada makna yang baru saya dengar kan? Ya, Nurturing As-Sunnah Heritage. Nah, biasanya bisnis-bisnis seperti ini, ya ini
kalau kita lihat di lapangan itu, subhanallah, ini bisnis yang punya karakter yang luar biasa kan? Ya, jadi kita lihat bisnis-bisnis di luar sana, apakah dia pakai penamaan atau pakai akronim. Biasanya akronim dan penamaan itu punya makna yang lebih, tidak hanya sekedar singkatan. Biasanya ada latar belakang sejarah, kan begitu kan? Iya, ada latar belakang sejarah. Jadi tidak sembarangan. Nama Astra Internasional itu ada maknanya ya, Astra itu ya. Ya nggak? Jadi Astra ini selain ada makna gabungan para pendirinya, ya nggak? Ada juga makna, ya nggak? Makna ini, ada makna secara ini ya. Kalau bahasa kita, A-nya itu apa? S-nya itu apa? T-nya itu apa? Ya seperti Anas Radio ini, Nurturing As-Sunnah Heritage. Ini subhanallah. Nah, menurut Bang Andri silakan saja. Ini subhanallah kalau di apa namanya? Dibikin tagline. Nah, merek ini yang saya baru tahu ini sebenarnya lebih bagus ini. Dan nanti kalau misalnya mau menginternasional atau menasional, harusnya Nurturing As-Sunnah Heritage ini harus lebih dipublikasikan, jangan tersembunyi yang tahu cuma tim Anas saja. Ya, wallahu alam. Kalau bisa dijelaskan lagi apa makna ya subhanallah mewariskan atau apa melanjutkan dan yang semisalnya warisan-warisan sunnah ini. Wallahu alam. Semoga Allah memberkahi nama Anas ini. Ya. Mungkin kasih tips aja nih Bang, yang pernah Ana dengar nih. Mungkin dikoreksi juga nih sama Bang Andri. Kalau akronim itu bisa nggak kita juga sekalian buat doa Bang? Saya pernah dengar nih Bang, arti dari nama pecelelelela tuh lebih laku katanya Bang. Kayak ya Masya Allah. Akhirnya ya begitulah sekarang apa deh Bang ya. Iya. Subhanallah. Memang di masyarakat kita ya Masya Allah ya, ini memang kadang-kadang ya harus diluruskan ya. Kadang-kadang ini sudah bermakna hukum, harus ditanya kepada para asatizah, para ustadz sunnah. Namun memang di masyarakat kita tuh kadang-kadang ada sebuah nama itu pemberian dari neneknya, ya nggak? Nama yang sukai atau nama yang dia punya kesan gitu. Ada cerita kan? Ini sebuah pengusaha properti konglomerat Indonesia, Bang Andi tidak sebutkan namanya. Dia membuat sebuah bisnis di sebuah tempat di Bandung ya nggak? Itu ternyata dia bilang, ya nggak? Nah tempat ini adalah kisah pertemuan kami pertama kali. Jadi ada makna apa? Persatuan dan sebagainya. Jadi banyak makna sebenarnya itu, ya nggak? Pertemuan cinta pertama kali, Masya Allah ya. Nah ada juga, ini dulu saya pernah ya punya hal yang berkesan di tempat tersebut. Atau punya hal yang berkesan dengan nama tersebut. Jadi ketika ingat nama tersebut, saya lebih bersemangat. Ya ini sebenarnya ya silakan saja. Ya nggak, dari segi asal kan silakan saja. Mau namanya dia menggugah semangat dia, atau namanya ternyata dia punya latar belakang sejarah dalam hidupnya, atau ternyata namanya itu mengingatkan pada orang yang dicintainya, atau namanya itu apa misalnya, ya itu Masya Allah terserah. Tapi kalau sudah memaknai yang semisalnya, yang aneh-aneh ya, nah ini atau dengan nama itu terjadi peruntungan, nah ini sudah di luar ya hal yang semestinya ya. Nah, ini tolong diperbaharui lagi, karena tidak ada jaminan dengan nama sesuatu, ya nggak? Sebuah usaha itu untung atau rugi, ya nggak? Semua bisnis dengan nama apapun, ya nggak? Ini secara ini ya dalam bisnisnya, ya bisa untung bisa rugi, ya nggak? Walaupun namanya bubur ayam untung, ya nggak? Namanya apa misalnya kan? Gerobak batagor untung gitu, atau cap untung, ya belum tentu untung, bisa juga dia rugi, bisa juga bangkrut 3 bulan berikutnya, ya nggak? Benar Bang. Ya sama bakso cap rugi misalnya begitu, ya belum tentu juga rugi kan? Jadi tidak terbukti sebenarnya di lapangan nama ini menjadi cap rugi Bang ya. Misalnya bubur ayam cak rugi atau bubur ayam om ontong, gitu. Bubur ayam mbah ontong, mbah untung, belum tentu juga. Jadi walaupun namanya untung dan tidak namanya untung di Indonesia ini, orangnya ya nggak selalu jadi kaya raya, ya nggak. Ada juga kan yang pengemis dan yang semisalnya. Wallahu alam, kira-kira begitu. Ya. Baik Bang, langsung nih Bang, pertanyaan lagi Bang dari ini Mas Kanda nih di Medan nih, nanya terus nih dari Bang tiap pekan nih. Bang Andri, logo pengaruhnya besar nggak sih Bang ke image suatu produk? Ada tips nggak untuk logo yang up to date? Terus dalam jangka waktu berapa lama logo harus diubah untuk menyesuaikan zaman? Ya, silakan Bang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi jawabannya ya. Logo itu pengaruhnya sangat besar ke image sebuah produk. Maka jangan salah memilih sebuah logo.
Makanya logo itu sekarang kan kalau kita ikut-ikut kursus desain visual atau desain audio visual, dan bukunya sekarang udah banyak kan, toko buku Gramedia atau Gunung Agung yang semisalnya. Ya, Bang Andri juga punya ini di depan saya, Masya Allah. Itu ada makna-maknanya, dan huruf-hurufnya pun ya nggak, huruf yang agak miring, huruf yang tegas. Ya, logo-logo itu subhanallah mencitrakan sesuatu, membuat image kepada sesuatu. Ya nggak? Apakah image itu dikarenakan karena terikat atau dengan merek yang sebelumnya sudah ada? Ya nggak? Maka ketika kita membuat merek, awas ini mah merek-merek ini nih, merek-merek ini misalnya begitu kan? Kita sebutkan lah ya. Misalnya kadang-kadang kita salah membuat logo. Ternyata logo kita itu merek dengan punten ini. Nah, bendera Israel misalnya. Karena kita nggak paham kan? Kita bikin bubur ayam ternyata bikin mereknya ya nggak seperti logo Israel. Nah, tiba-tiba masyarakat yang awam kan bisa mengecam kan? Nah, itu bukti bahwa Masya Allah. Atau kita bikin apa misalnya? Bikin logo yang Masya Allah terkesan menyeramkan, ya enggak? Nah, misalnya bikin tanduk kan, bikin apa misalnya gitu. Wah, ini Masya Allah. Nah, ternyata image-nya buruk di tengah lapangan, ya enggak, di masyarakat. Nah, ini image ini, misalnya begitu. Karena memang betul-betul yang hari itu namanya simbol atau logo itu mempengaruhi citra sebuah produk. Maka hati-hati kita membuat sebuah logo, tolong ditelusuri dulu. Yang tadi Bang Andri bilang di awal, self trademark searching. Jadi kita telusuri dulu. Kata yang kita ambil, logo yang kita pilih, yang gambar yang kita buat itu, sudah ada nggak yang membuatnya? Dia berimage buruk, berimage positif atau negatif di lapangan. Baik di masyarakat Indonesia atau di luar negeri sekalipun. Ya, di luar negeri sekalipun. Ya, bahkan dulu ketika Bang Andri Abu Umar membuat usaha saya, ya dengan nama saya sendiri, Ma'atsa itu, saya searching di internet. Ya enggak? Oh, ternyata pas saya searching di internet, ada tuh di Polandia sama di Rusia, ada juga yang pakai nama Ma'atsa itu. Ya enggak? Pakai nama Ma'atsa, tapi ternyata beda ininya, makna Ma'atsanya itu berbeda. Kalau ini kan memang namanya ya, bukan pakai marga dan semisalnya. Itu bukti bahwa kita butuh menelusuri apa yang terjadi di lapangan supaya image-nya itu ya enggak, ya berpositif, ya berdampak positif bagi kita. Dan apa tips untuk logo yang up to date, Bang? Nah, sebenarnya logo yang up to date itu kalau kita bertanya, kita cek logo-logo dari market leader. Biasanya begitu. Karena masyarakat itu sekarang lebih kena dengan hal-hal yang sifatnya kekinian, itu satu. Ya enggak? Nah, dan yang sifatnya itu dia memang product leadership. Ya, atau branding yang memang sudah kena di lapangan. Maka kita lihat kalau orang membuat logo atau membuat merek, ya, dia kadang-kadang membuat meng-ATM-kan, memodifikasi merek-merek yang sudah ada. Maka subhanallah kita lihat ya, subhanallah. Ya enggak? Hari ini kita lihat ada namanya merek Biskuat kan? Itu merek baru jadi beberapa tahun ini. Ya enggak? Nah, tapi orang mencantol kan? Biskuit, ingat, ya enggak? Lalu dia bikin dengan ubah satu huruf aja. Biskuit jadi Biskuat. Hari ini Biskuat ini. Subhanallah. Sekarang, ya enggak? Anak-anak begitu menempel di benak mereka. Nah, itu bukti bahwa tips untuk membuat logo ini, yang pertama kita harus memang survei pasar, terutama produk-produk yang market leader. Ya, maka coba yang dia market leader ini kita cocokkan dengan logo atau merek yang ingin kita buat. Ya, mungkin tidak sama persis, tapi easy listening itu sama dengan mereka. Ini nggak jadi masalah. Ya enggak? Nah, sekarang berikutnya bagaimana jangka waktu logo itu harus dirubah? Jangka waktu logo atau sesuatu merek itu harus dirubah. Yang pertama yang kita harus mengetahui bagaimana perubahan segmentasi dari marketing kita. Jadi masyarakat yang memakai produk kita ini yang harus mengetahui. Jadi ketika sudah terjadi penurunan pangsa pasar, perubahan customer, nah ini yang harus kita camkan. Mungkin logo kita harus berubah, ya enggak? Nah, kan logo berubah itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar ya, kalau perusahaan-perusahaan sangat besar, maka itu yang harus kita sesuaikan. Maka dari situ jangka waktunya memang tidak ada ketentuan pasti. Ya, ketentuan pasti. Tapi kalau kita lihat Pak Hermawan Kertajaya di buku beliau yang On Marketing itu memang mengatakan jarak 3 sampai 5 tahun itu sebuah merek itu harus dievaluasi secara berkesinambungan. Nah, jadi mungkin namanya tidak kita ganti Al-Ahkanda Rama Bijaksana ya.
Tapi mungkin warnanya yang kita ganti. Boleh. Jadi namanya tetap. Kan Astra itu kan namanya tetap. Ya enggak? Tapi warna yang diganti. Ya enggak? Atau Astra itu namanya tetap. Tapi apa namanya? Sedikit garis-garisnya yang diganti. Jadi yang namanya ganti logo itu enggak harus diganti secara revolusioner. Mungkin kita ganti warna. Atau kita ganti posisi. Atau kita ganti kombinasinya aja. Dan itu harus disesuaikan dengan bagaimana segmentasi marketing kita, dan itu kita harus belajar. Barakallahu fikum, cukup kayaknya. Ya. Ini ada satu pertanyaan, udah cukup Bang? Atau gimana? Satu pertanyaan lagi, ini banyak sekali pertanyaan terakhir ya. Iya Bang, masuknya nih terakhir aja nih. Ya mungkin ini terakhir nih Bang, dari seorang ibu nih Bang di Taiwan. Nah dia kerja di Taiwan nih Bang. Assalamualaikum Bang Andri. Saya pengen bila pulang nanti menjalankan bisnis online. Nah, mohon terangkan tips dan triknya Bang. Saya juga pengen buka toko busana muslim, tapi modal minim. Tolong juga beri solusinya. Nah, silakan Bang. Iya, baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu di Taiwan, semoga Allah menjaga ibu di negeri tersebut dan keluarga. Subhanallah. Jadi, saya pengen ya. Nah, ini Bang Andri ingin menganalisa pertanyaan dulu deh. Bang Andri, saya pengen. Jadi dalam bisnis itu, ibu di Taiwan dan semua yang ingin berbisnis, bisnis mah tidak hanya pakai pengen ya. Ya enggak? Jadi bisnis itu tidak hanya sekedar pengen dan pengen, tapi harus punya tekad. Ya. Pengen dan tekad itu berbeda, Bu. Ya, berbeda para pendengar Anas Radio. Ya enggak? Mau dan tekad itu berbeda. Ya enggak? Dan lebih tinggi dari tekad itu namanya determinasi. Ya, subhanallah. Mungkin kita juga sering dengar guru-guru kita, para asatidz Ahlussunnah menceritakan kan perbedaan antara khotir, tarodud, ham dan azam. Itu beda. Ya enggak? Masya Allah. Maka kita harus punya ham dan azam. Tidak sekedar pengen, karena semua orang juga pengen. Ya enggak? Coba tanya, pengen enggak kaya, banyak duit? Kira-kira ada enggak yang enggak pengen? Ya enggak? Ya, semua pengen kan, semua pengen sukses, semua pengen bahagia. Enggak ada yang mengatakan, "Wah, saya enggak pengen sukses. Saya enggak pengen bahagia, pengen mati saja besok pagi." Enggak ada para pendengar Anas Radio. Nah, kira-kira bisnis harus punya tekad. Nah, ciri orang yang punya tekad, yang pertama, itu ada usaha untuk belajar. Maka saran Bang Andri kepada ibu, sekarang kan sudah banyak buku-buku tentang bisnis online. Ya enggak? Dan contoh-contoh bisnis online. Ya enggak? Nah, buku-bukunya di toko buku boleh. Mungkin di Taiwan ada toko-toko buku ya. Carilah buku-buku bisnis. Nah, mulai sekarang ibu sedikit demi sedikit belajar. Karena enggak bisa bisnis, ya enggak? Semuanya pakai ilmu sekarang ini, subhanallah, ya enggak? Apalagi agama kita tahu lebih dahsyat lagi. Nah, sama dengan bisnis juga. Maka bisnis yang tidak ada ilmunya, maka bisnisnya akan rusak dan berantakan di kemudian hari. Maka kita belajarlah, cari buku-buku tentang bisnis, baca-baca artikel di dunia maya atau yang semisalnya, cari di Google kan, tentang bisnis online, belajar. Nah, ini saran dari Bang Andri. Terus kalau bisa, ya enggak, selain belajar ilmu dari buku-buku, coba kita mencari guru, Bu. Ini tripsnya. Cari guru. Kalau perlu ibu mulai sekarang, ya bolehlah magang sedikit demi sedikit jarak jauh. Mungkin di Taiwan ada orang yang bisnis online, atau muslim yang bisnis online di sana, atau di mana di Indonesia. Coba kita mulai, ya kali-kali, mulai praktek kecil-kecilan. Walaupun belum pulang ke Indonesia, kan bisa. Ya enggak? Karena yang namanya jiwa bisnis itu dia tidak boleh ditunda-tunda ya. Makanya kita banyak nih anak-anak muda hari ini, ya enggak? Saya pengen bisnis loh, nanti aja kalau sudah lulus 3 tahun lagi. Wah, ini enggak. Pas sudah lulus enggak jadi bisnis, ya enggak? Nah, saya mau nanti aja S2 dulu. Setelah S2 tertunda lagi bisnisnya. Akhirnya sampai tua enggak bisnis. Nah, itu dia yang namanya pengen tadi enggak ada tekad, ya enggak? Jadi tidak ada usaha dan tidak ada pengorbanan. Ini tips dari Bang Andri, ya enggak? Coba praktekkan bisnis ini secara kecil-kecilan. Karena entrepreneur itu bukan soal produk atau jasanya, Ibu. Dan semua para pendengar Anas Radio. Entrepreneur ini adalah soal semangat dan jiwa. Ya enggak? Jadi kalaupun, ya enggak, seandainya Anda semua para pendengar Anas Radio, ini sekalian kesimpulan ya. Anda memiliki bisnis, ya enggak, produknya berkualitas, modalnya miliaran, tapi Anda tidak punya jiwa entrepreneur, ya enggak? Bang Andri yakin sekali, dan sangat yakin, ya enggak? Ini akan hancur bisnisnya 3 bulan kemudian. Kenapa? Karena beda orang yang punya mentalitas dan tidak punya mentalitas. Ya enggak? Walaupun dikasih modal banyak, dan sudah terbukti di teman-teman kita. Ya enggak? Di murid-murid kita dan semisalnya dari ingin membuat bisnis. Ya enggak? Gengsi lah. Ini kan soal mentalitas. Bisnis sudah jadi. Ya enggak?
Nah, tetapi mentalnya nggak ada. Jadi pas gagal, wah gagal kan? Ya nggak, wah kayaknya saya nggak cocok. Ya putus asa. Ya Masya Allah bagaimana? Ya nggak, orang yang seperti ini mau oke. Padahal yang namanya bisnis tidak semuanya untung. Dan tidak jual buka hari ini langsung untung para pendengar Anas Radio. Mungkin 3 bulan dalam keadaan rugi. Mungkin 3 bulan dalam keadaan tidak jelas yang namanya siklus untung dan ruginya. Tetapi orang yang punya keyakinan, mental berwirausaha ini, subhanallah, berani gagal dan berani sukses. Kira-kira begitu ya. Maka, nah walaupun masih di Taiwan, cobalah belajar ilmu bisnis dan prakteklah mulai kecil-kecilan. Insya Allah, ya nggak. Jadi cobalah nggak apa-apa. Sudah mulai beraktivitas di dunia online kali-kali, mungkin menjual produk milik orang lain dulu. Ya, kalau misalnya belum mampu punya merek sendiri, coba kita jadi reseller lah kalau bahasa kita, menjual produk orang lain. Nah, dengan cara wakalah ya nggak, atau mungkin kita beli dulu produknya, kita jual kecil-kecilan. Ya, walaupun dengan modal minim. Jadi, modalnya minim, ya juallah dengan modal minim tersebut. Punya uang 100.000, ya jual produk 100.000. Ya, begitu solusi dari Bang Andri. Mudah-mudahan jiwa ibu dan kita semua para pendengar Anas Radio yang ingin berwirausaha, yang nanti bisa membangun ya subhanallah dengan bisnis kita itu subhanallah ya Masya Allah ya bisa kita kita manfaatkan. Barakallahu fikum. Ya mungkin cukup sampai di sini ya Kang Aceh ya. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi acara kita bersama Abu Umar Andri Matsa dalam Bincang Usaha Mandiri. Semoga para pendengar Anas Radio mendapatkan manfaat yang Masya Allah banyak sekali. Sehingga pertemuan ke-50 kali ini, yang mana rekaman-rekamannya bisa di-download di Facebook kami di Rekam Anas, atau bisa melalui website di annasradio.com. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan bacakan beberapa acara Anas Radio yang akan live. Ada acara baru insya Allah nanti malam bersama Al-Ustadz Ali Basuki, membawakan kitab Al-Fawaid dari karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Insya Allah acara ini akan berlangsung dari setiap hari Senin dan Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan lupa untuk acara perdananya nanti malam dalam membahas kitab Al-Fawaid. Lalu untuk acara live berikutnya adalah yang seperti biasa, ditanya jawab problema muslim bersama Al-Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah. Itu setiap hari Kamis pukul 8 malam juga. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan masalah agama bisa mengirimkannya pas acara berlangsung, karena banyaknya pertanyaan yang masuk. Jadi bila ingin dibacakan, kirimnya pas acara berlangsung aja. Bisa ke email kotak surat @annasradio.com atau melalui PIN BB atau WhatsApp yang nanti akan kami sebarkan. Baiklah, karena waktunya sudah mepet, maka kami undur diri dulu. Insyaallah kami akan jumpa kembali di acara-acara live berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.